dia harus memiliki modal-modal ini sebagai modal dia untuk mengetahui ketika dia menemukan kata di dalam sebuah tulisan. Dia harus tahu dulu jenisnya apa, karena nanti perubahan itu sangat ditentukan oleh jenis. Betul tidak? Perubahan sangat ditentukan oleh jenis. Ya kan? Isim mu'rab di lapak kesatunya beda dengan isim 5. Betul tidak? Ketika dia ingin ke lapak kedua, ternyata isim mufrad beda dengan mutsanna. Betul tidak? Nah, cara perubahan-perubahannya itu berbeda. Lapaknya sama-sama di lapak 1 misalnya. Sama-sama di lapak 2, sama-sama di lapak 3, namun dibedakan dengan tanda-tanda masing-masing karena jenisnya beda-beda, modanya beda-beda. Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Ismul mufradu adalah isim tunggal. Isim tunggal menunjukkan kepada satu orang, ya, satu ekor, satu buah. Ya. Taib. Yang kedua adalah al-musanna. Ya. Kalau mufrad ada yang untuk laki-laki, ada yang perempuan. Benar enggak? Betul tidak? Iya. Ada mu'minun, ada mu'minatun, gitu kan? Tapi satu orang laki-laki mukmin, satu orang perempuan mukmin, begitu. Setiap mufrad baik itu yang mudzakkar yang muannas tentu bisa dimusannakan, yaitu berjumlah 2. Ya. Begitu juga yang mufrad yang musanna itu bisa dijamakkan. Hanya saja jamak di sini ada 3 model. Yang isi mufrad di sini tuh tidak semuanya masuk ke jamak yang sama, melainkan dia berbeda-beda. Siapa itu yang memasukkannya? Ya, bahasa Arab itu sendiri, orang Arab itu sendiri, dia menjamakkannya kepada jamak apa. Betul nggak? Taib ya. Jadi ada 3 di sini. Ya. Bisa ke mau apa dulu nih? Jam'ul mudzakkar as-salim. Ini jam'ul muannas as-salim. Oke. Ini jam'u taksir. Bagus ya. Ini harus dihafal tiap pertemuan begini. Baik, bisa jelaskan nih. Yang mufrad mudzakkar dia bisa ke sini, bisa ke sini. Nggak bisa dong tadinya laki-laki tiba-tiba jadi ke perempuan, ya. Jamak mudzakkar muannas salim nggak bisa. Tapi kalau yang perempuan ya, nanti dia bisa ke sini, bisa juga ke sini juga. Yang laki-laki mufradnya bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi dua-duanya bisa. Yang perempuan bisa ke sini dan ke sini gitu. Ya, taib. Ya, kita contohkanlah ya, jangan terlalu jauh dulu. Contohnya ini mukminun. Oke, ya kan? Mukminun. Dimuannaskan jadi mukminani. Oke. Jadi kemana ini arahnya? Sini ke sini ke sini. Ke sini, ya kan? Jadi apa? Mukminuna. Bagus, ya kan? Mukminuna. Nah, ini kita pakai lapaknya ke lapak keberapa nih? Iya, karena asal lapak itu lapak ke 1. Kalau kita mau lapak kedua ya tinggal mukminan. Lapak ketiganya tinggal mukminin. Oke. Ini lapak keduanya mukminaini. Ini lapak ketiganya mukminaini. Oke. Lapak keduanya mukminina. Lapak ketiganya mukminin. Mukminina. Oke, terus ya. Baik. Kira-kira contoh yang jamak muannats salim apa? Coba mukminun jadi perempuan kan? Nah, jamaknya gimana? Mukminatun. Nah, ya.
Keduanya gimana? Mu'minatin. Nah, ketiganya Terus. Kenapa, Pak? Kok jadi kacau? Hah? Jadi kacau. Jangan jadi kacau dong. Jamak muannats salim mu'minat, tinggal ditambah alif dengan ta. Minatun, mu'minatin, mu'minatin. Nah, hati-hati jamak muannats salim nih yang sudah mulai berbeda dia. Enggak ada fathah dia. Tapi adanya kasroh dua-duanya. Ya kan? Contoh jamak taksir. Faslun kelas, jamaknya apa? Fusul ya. Jadi gimana? Fusulun, terus fusulan. Sama dengan apa nih perubahannya? Sama dengan mufrad ya. Banyak rijalun, rijalan, rijalin. Begitu ya. Oke. Asmaul khamsah. Nah, ada 5 nih. Yo. Abuka. Terus akhuka. Terus hamuka. Terus fuka. Terus fika kan nanti belum di ini kan ya. Zumalin. Yuk kita masukkan nih, ada 3 nih ya kan, 3. Ya, gimana? Abuka, abaka, abika. Bagus. Terus akhaka, akhika. Terus hamaka, hamika. Oke, terus faka, fika. Terus zamalin, zimalin. Ya. Harun ya. Ya semuanya. Ya, gini ya. Ini nih yang harus dihafal ini. Abuka, aku. Ini dulu. Ini dulu. 5 dulu ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, abaka, akhuka, hamaka, faka, zamalin. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ya. Ada yang masalah? Di mana masalahnya? Punya masalah enggak? Enggak ada. Oke, ya. Ya. Enggak ada lanjut. Ya, enggak ada masalah. Ya kan? Cari dulu, ya. Oke, yang keenam. Yang keenam nih, ya. Yang keenam itu 2 sejoli tadi apa? Maksur dan mankus. Boleh kita 6-7, ya. Maksur dia dan mankus. Oke, mirip nih namanya maksur dan mankus. Ya. Maksur itu kata yang diakhiri dengan alif. Misalnya alif bengkok. Yang paling diingat nih, Musa. Nih. Nah, diakhiri dengan ini. Ya kan? Ya. Contohnya Musa. Apa Musa? Nabi Musa. Atau silet ya. Isa. Ya, Isa itu juga sama. Tanda ini alif, ininya fathah. Ya, berarti ini juga boleh. Ya, tandanya fathah kan montobi'i begitu. Kalau alif sebelumnya fathah, kalau mad begitu. Kalau ini ya, contohnya misalkan al-qadi. Ini tanda ya, ini apa kasrah. Kalau bertemu dengan isi model begini, ini kan mufrad juga, benar nggak? Cuman dia punya sisi kelainan. Sisi lainnya adalah diakhiri ini dengan alif, ini dengan ya. Itu ya. Begitu. Taib. Dalam tajwid, dalam apapun itu, huruf alif ini dia adalah huruf yang lemah. Katakan kalau dalam ilmu nahwu adalah huruf illah, huruf yang sakit. Sakit. Kenapa? Karena dia tidak berharokat. Benar nggak? Jadi harokat itu beban. Harokat itu beban. Benar kan?
beban harokat itu. Jadi kalau kalau satu huruf bawa harokat, dia bawa beban. Nah, kalau nggak bawa beban, berarti itu orang sakit. Ya kan? Nggak boleh bawa beban berat-berat ya, tambah sakit nanti. Nah, seperti ini. Ini mudah sekali kalau maksur. Maksur dalam 3 lapak begini, Musa aja dia. Gini, 3-3-nya udah. Kalau ketemu ini yang Fata, Isa. Mudah. Cuma harus tahu alasannya dong. Benar nggak? Alasannya kenapa? Alasannya ini tuh alif. Alif itu berharokat apa tidak? Tidak. Kalau dikasih harokat jadi hamzah. Makanya dia minta uzur ke kita. Ya, para ulama minta uzur ke kita. Ini tuh alif. Kalau kita kasih harokat, berubah jadi hamzah. Coba kalau dikasih harokat jadi Musa, Musa, Musa. Berarti bukan alif lagi. Ini tuh kayak merubah. Yang merubah dari asalnya. Oh, Nabi Musa ngaranya bukan Musa'u. Ya kan? Ustaz, kenapa tuh harus cari-cari alasan begitu? Ya, kita itu orang Arab aja lah. Ya kan? Pengennya orang Arab gitu, dia dikasih alasan gitu kan. Ya, dicari-cari alasan dulu supaya jangan keluar dari yang namanya isi mufrad. Isi mufrad ini sama gitu. Cuman dicari alasan biar gak keluar dari namanya isi mufrad nih. Ya. Katanya begini nanti dhammahnya nggak kelihatan. Ada dhammah cuma nggak kelihatan. Ada fathah nggak kelihatan. Ada kasrah nggak kelihatan. Kenapa? Ya karena saya alif. Nggak bisa saya memunculkan harokat tersebut. Paham tidak? Atau kalau misalkan nggak mau, tadi nginget tadi itu yang barusan saya jelaskan. Ya pokoknya kalau ketemu begini Musa, tiganya Musa deh. Berbeda dengan ini, mankus diakhiri dengan ya. Dia kalau lapak keduanya dia itu akan nampak ya. Lapak ketiga kembali lagi dia. Alo ini alasannya bukan dia nggak bisa nampak. Kalau alif kan memang dia minta uzur karena dia di sononya alif itu sukun, nggak bisa berharokat. Itu ketentuannya. Kalau ya kan bisa berharokat, ada kan ya sukun ada, ya berharokat ada juga kan? Ada. Kalau alif mah sukun. Kalau berharokat bukan alif namanya apa? Hamzah. Dalam tajwid aja ketika alif dalam alif lam namanya hamzah apa? Wasli, ya kan? Hamzah qat'i. Dinamainya ketika berharokat jadi hamzah namanya. Thayyib ya. Nah, ini cuma nampaknya fathah doang. Kenapa demikian? Karena orang Arab memiliki alasan, yaitu berat. Kalau kemarin saya jelasinnya mungkin badannya besar. Kalau habis dari harokat kasroh langsung ke dhammah ada 1-2 tangga kan naiknya berat. Kalau dari sini gampang dia satu kan gini nih. Harokat itu kasroh, fathah, dhammah kan gitu kan. Ini dhammah, ini fathah, ini kasroh ini kan. Kalau dari kasrah langsung ke dhammah, berat dia langkahnya. Betul nggak? Kalau cuma ke sini doang, 1 tangga bisa orang Arab. Ini juga sama. Dari sini harus sini dulu lagi, harus ke kasrah lagi. Berat juga, takut gelinding mungkin. Tapi memang benar. Alasannya adalah berat, tapi bukan badannya. Tapi lisan mereka yang berat untuk mengucapkan kata mereka. Jadi ketika ada al-qadhi, sebetulnya isim mufrad ini. Isim mufrad tandanya lapak kesatunya pakai apa? Ke dhammah kan? Mereka berat. Kalau al-qadhiyu susah. Al-qadhiya bisa, enteng. Al-qadhiyi juga susah. Makanya begini. Tapi kalau nanti ditanya, dan ini sedang berada di lapak ke-1 nanti jadi apa? Ya mesti tanda tanya. Kita belum ke sana. Baru kita menghafal ini aja rumus-rumus ini, ya kan? Misalkan dia di lapak pertama, berarti harus pakai dhammah. Nanti kita mengurainya gimana? Al-qadi isim manqus
dia rofa lapak ke satu, tandanya apa? Dhamma nggak kelihatan gitu. Dhammatun muqaddaratun. Nah gitu Pak Anet udah pernah dengar ya kan? Dhamma nggak kelihatan. Tapi kalau dia di lapak kedua, contoh dia jadi objek. Saya melihat al-qadi. Al-qadi objek lapak kedua kan? Berarti akan nampak ra'aitul qadiya. Dhammah zahirah kelihatan. Ketika ada huruf jar, minal qadi. Kenapa enggak qadiyi? Enggak boleh. Litsiqal, berat. Apa kalau gitu tandanya? Kasroh. Mana kasrohnya? Enggak kelihatan. Gitu loh. Paham tidak? Ya, ini akan diulang-ulang. Kalem, tenang aja. Ayo kan? Akan diulang-ulang. Baik. Saya akan tuntaskan dulu. Nah, yang terakhir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9. Ini soalnya dijadiin 1. Nanti ketika pembahasan fiil bakal sama loh insyaallah ya jumlahnya. Tenang aja. Ini adalah yang terakhir al-asma allati la tansarif. Dalam kurung saya bilang isim no tanwin. Isim tanpa tanwin. Isim yang enggak bertanwin. Jadi di sini ada namanya Ahmad. Ada antum harus ingat. Nama antum itu isim tanpa tanwin. Nggak boleh Ahmadun. Ya. Nama antum itu termasuk golongan ini. Isim mufrad tapi punya kelainan. Ini punya isim mufrad, kelainannya ini. Ini isim mufrad, cuma kelainannya apa? Dia tidak boleh bertanwin. Contohnya ya, contohnya Ahmadu. Oke, Ahmadu. Gimana lapak keduanya? Ahmada. Gimana lapak ketiganya? Ahmada. Begini. Isim yang tidak bertanwin begini polanya. Ya kan? Pas kesini tadi ini, pas ada ini lagi jadi ditambah plak jadi kata tambahan jadi buyar ke sana semuanya. Ya emang begitu. Lawan, tapi kan kalau udah terbiasa mah enggak. Ya kan? Ya. Jadi nama antum itu enggak ada kasrah. Beda kalau ini sama jama' ini muannas salim, ininya kebalikannya. Kalau ini mah dhammah kasrah, ini mah dhammah fathah. Iya kan? Ya, antum gimana? Alasan lapak ketiga Ahmadana Ustaz. Hah? Ya udah dari sananya begitu kaidahnya. Daya alasan seperti maksur sama Enggak ada. Enggak nemu kita. Alasannya apa ya? Emang begitu, ya? Emang begitu, enggak ada Ahmadi. Kecuali kadang ada nama saya, teman saya Fajri Ahmadi. Nah, itu apa itu ya? Menyelisih kaidah nahwu aja. Ya kan kalau itu kecuali Ahmadi, Ahmadku. Pakai ya kan? Mungkin aja begitu. Ya jadi begini ya, isim ghair munsharif itu banyak loh. Aisyah. Berarti gimana? Aisyatu, Aisyata, Hamzah, Hamzatu, Hamzata. Dan nanti akan menjadi satu pembahasan khusus isim tidak bertanwin ini karena banyak modelnya. Diklasifikasikan oleh para ulama nahwu ini, diklasifikasikan. Ada yang namanya nama mirip fiil. Jadi rahasia, kenapa? Ya, kenapa enggak Ahmadi? Saya ketemu jawabannya, ya kan? Saya ketemu jawabannya. Rahasia kenapa enggak ada lapak ketiga karena dia mirip dengan fiil. Ahmadu itu kan mirip fiil. Ahmadu kan bisa jadi Ahmadu itu saya memuji. Hamidah yahmadu. Benar enggak? Fiil ada kasrah enggak? Enggak ada. Ya, saya temu alasannya ya. Temu alasannya. Ya, jadi ada alasannya. Sama nama benda selain nama orang bisa Ustaz yang enggak ada tanwin. Ada. Seperti jamaknya nanti yang tidak bertanwin ini enggak hanya isim mufrad saja, isim jamak taksir pun juga ada. Tapi pada wazan-wazan tertentu seperti misalkan masajid. Masjid itu kan mufrad masjidun. Ketika dijamakan jadi masajidu, masajida.
Makanya kenapa? Mirip wajan fi'il. Ahmadu, Yazid. Ustaz Yazid, itu Yazidu, nggak boleh Yazid. Ya. Yazidu, itu Yazidu, Yazida. Kalau Zaidun, Zaidun. Oh ini Yazid. Itu zada Yazidu, kan bertambah. Tapi ada Yazid, Ustaz Yazid juga pakai apa? Dijadiin nama. Tapi mirip fi'il nama ini. Fi'il ada yang kasrah enggak? Enggak ada. Fi'il itu enggak ada kasrah, adanya sukun. Ya enggak? Makanya mirip dengan fi'il. Sama juga Utsman. Ya, Utsman. Yang kayak gitu Luqman, Sulaiman. Itu mungkin mirip dengan fi'il karena fi'il juga ada alif nunnya. Benar enggak? Hah? Yaf'alani, gitu kan? Yaf'alan. Mirip dengan fi'il jadinya begitu, enggak ada lapak enggak ada kasrahnya. Jadi dia begini, Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Jadi banyak pengklasifikasiannya. Ya, jadi nanti ada nama orang, nama ajam bukan orang Arab seperti Yusufu, Ismailu, Ibrahimu, itu kan ajam, itu bukan nama Arab. Iya kan? Para nabi itu ada yang namanya pakai tanwin, ada kebanyakan yang enggak. Ada juga yang hari dialihkan alif dan nun seperti Utsman, seperti Sulaiman. Banyak pokoknya deh, ya, yang masuk kepada isim yang tidak bertanwin. Oke. Selesai dulu ya. Ya, kita murajaah ya. Ayo. Kita akan contohkan dulu deh, kita perbanyak contoh dulu. Kita perbanyak contoh dulu. Tayyib. Coba ya dimufradkan. Kafir. Tayyib, musannanya? Jama mudzakkar salimnya? Kafiruna, kafirina, kafirina. Kalau jama taksirnya? Kuffarun. Ya, ada isim yang dia bisa dua jamaahnya. Paham? Tayyib. Oke, mufradnya rajul. Musannanya? Rajulani, rajulaini, rajulaini. Oke, jamaknya ke jamak taksir ya. Oke, sekarang muslimah. Muslimah. Ya, muslimah, muslimah. Muslimatun. Dua orang muslimah. Oke, dia kalau dijamakan jadi mana? Jama muannats salim. Bunyinya gimana? Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Coba bapak kalian. Abukum. Kalau kak mah kamu. Sekarang bapak kalian abu. Ininya? Abakum. Ininya? Abikum. Ya, saudara kalian. Akhukum, akhakum, akhikum. Oke. Pemilik mobil, sayyarah mobil itu ya, yuk. Dzu sayyaratin. Za sayyaratin. Zi sayyaratin. Pemilik kitab. Dzu bin. Apa ketiga ininya? Oke. Pemilik papan tulis. Pemilik masjid. Baik, ini Musa. Ada Al-Fata. Apa arti Al-Fata? Pemuda. Yo, bunyikan. Al-Fata. Al-Fata. Al-Fata.
Dhammah gak kelihatan, fathah gak kelihatan, kasrah gak kelihatan gitu. Di bahasa Arab itu dhammah muqaddaratun, fathah muqaddaratun, kasrah muqaddaratun. Muqaddaratun gak kelihatan. Sekarang yang mankus, contohnya ini kalau al-qadhi, qadhi ya, hakim tuh. Ini ar-radhi, orang yang ridha. Yuk, bunyikan. Ar-radhi, ar-radiyah, ar-radhi. Ar-rami, pelempar. Ar-rami, ar-ramiyah, ar-rami. Yang keras kepala, al-qasi. Al-qasi, al-qasiyah, al-qasi. Yo, ini Utsman. Utsmanun, Utsmanat, Utsmana. Hamzah. Hamzatun, Hamzata, Hamzata. Fatimah. Fatimatun, Fatimata, Fatimata. Ibrahim. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Yusuf. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Ismail. Ismailu, Ismaila, Ismaila. Isa. Isa, Isa, Isa. Oke. Itu isim maksud. Seperti Musa, bukan ke sini. Ya. Untuk? Ya. Jadi saya jelaskan lagi, yang baru gabung nih, jadi belajar nahwu itu adalah untuk menentukan harokat akhir. Ya. Untuk menentukan harokat akhir. Kenapa harus dengan harokat akhir? Karena dalam bahasa Arab itu pelaku, objek, apapun itu ternyata dibedakan oleh harokat akhir. Maka kalau begitu, ya, kita harus tarik dulu, sederhanakan dulu bagaimana untuk mencapai ke sana. Untuk mencapai ke sana kita harus kuasai ada 9 jenis isim yang bisa berubah. Perubahannya berapa? 3 kali perubahannya. Kok usah 3 kali? Iya. Dengan berbagai posisi dan jabatan nanti, apakah fa'il, apa objek, atau pakai apalah itu, ternyata cuma 3 keadaan aja. Ya, 3 keadaan nanti akan dikelompokkan. Perubahan-perubahan itu cuma ketiga perubahan saja. Sehingga otomatis isim-isim ini juga akan mengikuti kepada 3 perubahan. Contoh seperti isim tunggal, isim mufrad, ya, menunjukkan satu orang mukmin, muslim, kafir, fasik, itu satu orang mukmin, satu orang kafir, satu orang yang fasik, satu orang yang muslim, satu orang yang apalah gitu ya, atau rajulun, seorang laki-laki, atau Muhammad seorang gitu kan. Itu perubahannya dun dan din. Mau bagaimanapun namanya satu orang, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau 2 orang, tinggal ubah Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini. 2 orang. Ingat, perubahannya 3, tetapi tidak merubah makna. Maksudnya tetap maknanya itu dua orang Muhammad gitu loh, ya. Baik Muhammadan atau Muhammadaini atau Muhammadaini itu 2 orang begitu loh, ya. Maknanya sama tapi bentuknya jadi beda gitu. Karena nanti akan perubahan itulah yang akan menentukan dia sedang jadi objekah, sedang jadi subjekah begitu ya. Begini. Sama sampai jama. Jama itu banyak, lebih dari 2, 3 ke sana. Berarti mukmin 1 orang, mukminani 2 orang, kalau dijamakan mukminun. Begini cara jamaknya. Dikatakan, makanya katakannya jama karena lebih dari 2, mudzakkar karena ini dari laki-laki, mukminun. Salim, dia lihat aja perubahannya selamat nih. Dari kata ini tuh harokatnya tuh selamat, mukmin. Ini juga sama. Mukmin. Tinggal ditambah waw dan nun, makanya dia selamat. Selamat dari diobrak-abriknya harokat yang awal-awal ini. Rapi gitu perubahannya. Jamu aneh salim juga sama. Mukmin, mukminatun, mukminatun. Tinggal ada ininya dibuka taknya. Kalau taksir itu pecah.
Yaitu fusul ini dari kata faslun. Lihat aja coba. Tuh, ya kan? Perubahannya. Hurufnya nambah, harokatnya pun hancur. Itu namanya jamak taksir. Asmaul khamsah ini 5. Kalau dia tanpa jadi kalimat majmuk, tanpa nyambung ke sini, ada kaf, ada dhamir apalah, bapak kamu, bapak dia, bapak kalian, bapak Muhammad, pemilik mobil, pemilik apalah gitu. Kalau tanpa itu, ini abun, aban, abin. Isim mufrad begitu. Akhun, akhan, akhin. Begitu. Cuman kalau dia sudah nyambung kayak saudara kamu, saudara dia, saudara saya, saudara. Begitu jadi kalimat majmuk, ngerti kan kalimat majmuk ya? Ya. Nah, itu dia harus pakai wawu begini. Jadi masuknya dia langsung masuk ke kategori isim 5. Isim formasi 5 ya. Perubahannya begini, 3 lapaknya. Pakai wawu dulu, pakai alif semuanya rata, kemudian pakai ya. Nah. Maksur begitu ya. Diakhiri dengan alif lazimah. Hah? Apa? Apa ya? Ada enggak? Enggak tahu saya. 2 orang Musa. Musa? Hah? Musaan gitu? Enggak tahu saya. Enggak ada tuh nama orang jadi 2 orang Musa. Al-Ahmadani ada. Saya nanti cari Musa. Ya, dicari apa jamaah. Saya nggak tahu jamaahnya apa Musa. Taib. Ya, Anda lanjutkan. Taib tadi yang nanya Musa. Kalau dijamakan ada. Karena Musa itu kan bahasa apa Arabnya itu juga alat ya. Apa namanya? Silet ya. Silet. Musa. Ada yang menjamakan mawasi, itu jamaknya. Ya kan? Kalau di musannakan gimana? Mungkin jadi musayan ya. Musayan. Jadi diubah apanya? Alifnya, alif maksurnya jadi ya, begitu. Mustafa, Mustafayan. Gitu ya kan? Mustafa. Begitu juga kan alifnya begini. Ya kan? Gitulah ya. Hah? Masuknya ke manpus. Ya jadi mutanna. Ya mutanna. Ya mau kesini begini lah kalau lagi mufrad begini aja. Ya. Ya, paham enggak? Mankus ini. Sebetulnya dia mufrad sama dengan ini, sama dengan mufrad ini. Cuma ada sisi kelainan ketika dia begitu bentuknya. Ya kan? Maka harus begitu. Lapak satunya Musa, keduanya Musa, lapak ketiganya Musa. Ya, kalau ini gampang. Ya al-qadhi ya udah mutannanya al-qadiyan. Jamaknya banyak qudat jamaknya. Ya, banyaknya qudat para qadhi. Taib. Jadi kita itu sebetulnya tinggal di step terakhir. Tapi step terakhir ini sabar, banyak banget. Ini nih aslinya kita tarung tuh di sini. Step terakhir ini. Yaitu gini. Kapan kita gunakan? Yaitu nanti ke P ya, pejabat. Ingat kalau ini M, kemudian 3 lapak disebut lapak ya. Kemudian langkah terakhirnya gimana? Langkah terakhirnya ya kapan kita gunakan lapak kesatunya? Ya kan? Ada satu kalimat nih, satu kata gundul dia. Ini kita mau pakai lapak yang mana? Sedangkan bisa 3 lapak. Ini misalkan gundul, nggak ada harokatnya. Kita mau pakai yang mana? Itu kan pertanyaannya, iya kan? Ini kan gini dia. Tapi meskipun gini kita harus tahu dia sedang berada di lapak keberapa, benar nggak? Iya nggak? Nah itu jawabannya apa? Jawabannya terakhir, yaitu P. Pejabat. Dia sedang jadi apa? Saya contohkan. Kalau dia jadi fa'il, berarti jumlah fi'liyah, benar nggak? Harus terletak setelah fi'il, benar nggak? Contoh ja'a. Apa arti ja'a? Telah datang. Telah datang seorang mukmin.
Maka setiap fa'il, apapun jenisnya, contohnya ini, fa'il itu pakainya lapak ke satu. Maka jawabannya bukan ja'a mu'minin, bukan ja'a mu'minan, tapi ja'a mu'minun. Kalau ditanya kenapa mu'minun, kan bisa mu'minan, nggak bisa mu'minin. Ini sebagai fa'il, dia sedang menjadi fa'il dia. Kok tahu ente sebagai fa'il? Lah ini fi'il. Ini fi'il ja'a. Terus yang datang siapa? Ini kan yang datang. Iya, berarti ini fa'ilnya. Fa'il apa ke berapa? Lapak ke satu. Berarti bunyinya gimana? Ja'a mu'minun. Ya enggak? Misalkan saya telah pulang dari seorang mukmin misalkan, ya kan? Raja'tu, saya pulang. Min, dari. Kalau min itu pasti kesananya lapak ketiga. Kalau ada kalimat mukmin tanpa harokat, otomatis kita pilihnya mukmin, minal mu'mini, atau minal mu'minin, atau minal mu'mini. Antara pilih alif lam dan enggak gitu kan. Tapi yang jelas lapaknya harus lapak tinggal gitu. Dan itu banyak. Nah itu banyak. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kita kelompokkan. Yang lapak ke satu tuh mana dulu. Kita akan belajar lapak ke satu supaya enggak kabur. Jangan lapak kedua dulu, lapak ke satu. Apa itu? Mubtada. Kalau kita nemu kata dan dia adalah dari serangkaian isim mu'rab di awal kalimat, berarti dia jadi mubtada. Berarti bunyinya lapak ke berapa tuh? Lapak ke satu. Contoh misalkan Muhammad itu seorang ustaz. Kata yang saya terlontar apa? Muhammad. Kan Muhammad ustaz kan itu. Kalau tanpa harokat bener nggak? Tapi kalau kita mau kasih harokat Muhammad jadi gimana? Muhammadun. Karena itu di awal kata, jumlah ismiyah di awal kata. Dia mubtada, harus lapak ke satu, gak boleh tiba-tiba Muhammadan ustadzin. Apa? Ya, ngawur. Lapak ke satu pakainya karena dia mubtada, isim di awal kalimat. Muhammadun ustadz. Ustadznya sebagai khobar. Khobar lapak ke satu juga. Makanya kita akan klasifikasikan para pelapak ke satu. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna. Dah. Itu. Kapan ketemu dengan fa'il, jadi fa'il. Apa sih fa'il itu? Ya, pelaku. Adanya di jumlah fi'liyah. Apa sih mubtada itu? Mubtada itu isim di awal kata. Isim di awal kata yang butuh khabar nanti. Dan dua-duanya mubtada khabar lapak ke satu. Menemukan isim apa dari jenis ini semuanya, ketika jadi mubtada ambil gunakan lapak ke satunya. Makanya bener nggak harus melotok dulu kan, ini kan perubahannya kan. Jangan sampai kita tahu itu mubtada lapak ke satu, pas kita kasih malah mukminin. Mukmin itu lapak ketiga, bukan lapak ke satu. Mukminun lapak ke satunya. Ngerti nggak? Iya kan? Begitu. Cuman kita harus satu persatu. Karena pengenalan ini yang lama. Pengenalan orang, oh ini mubtada, oh ini fa'il, oh ini naibul fa'il nih. Iya, oh ini khabar, oh ini isim kana, oh ini khabar inna. Begitu tuh yang agak lama. Lapak ke satu selesai, lapak kedua. Maf'ul. Maf'ul dengan segala jenis maf'ul, lapak ke berapa? Kedua. Kalau nemu Muhammad sedang jadi objek maf'ul bih, maka gunakan lapak kedua. Bunyinya gimana? Muhammadan. Misalkan saya memukul Muhammad. Muhammad sebagai apa? Objek kan yang dipukul. Benar enggak? Berarti darabtu Muhammadan, bukan Muhammadin, bukan Muhammadun. Benar enggak? Maf'ul itu banyak. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'at, maf'ul mutlak. Ya kan? Maf'ul mutlak ada 3 juga fungsinya. Kemudian ada munada, ada mustasna, ada tamyiz, ada hal. Ya kan? 10 lebih mansubat. Paling banyak, paling lama akan dimansubat ini kita kenal. Ya kan? Kemudian yang lapak ketiga itu dikit. 1 majrur, kemasukan huruf jar. Yang kedua mudhafun ilaih. Ini lapaknya lapak ketiga. Lapak ketiga. Paham nggak? Kenapa ini abuka nggak abuki? Lah karena dia itu isim nggak bisa berubah. Kalau ka ya ka. Tapi meskipun dia nggak berubah, kita harus tahu dia sedang numpang di lapak keberapa tuh? Lapak ketiga dong. Ini mudhafun ilaih. Iya kan? Harus tahu. Makanya dari awal sudah kita bedakan mana isim-isim yang bisa berubah, mana isim-isim yang tidak berubah. Kalau isim yang tidak berubah itu dia boleh
Kadangkala dia diem di lapak tapi posisinya numpang. Karena dia emang aslinya nggak bisa berubah. Cuma numpang aja. Numpang harus tahu dia kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih, mudhaf ilaih lapak ketiga. Oh, berarti dia itu sedang numpang di lapak ketiga. Gitu. Ya. Dalam hadis kan ada Nabi Hurairah. Kenapa enggak Hurairah? Coba, perhatikan gini. An Abi. Iya kan? Hurairah di sini. Sebelum ada ini, bunyinya gimana lapak kesatunya? Abu, ini Abu kan? Lapak keduanya? Aba, lapak ketiganya? Abi. Hurairahnya apa? Isim ghair munsharif. Lapak kesatunya Abu Hurairah. Lapak kesatunya? Hah? Oke, sebelum ada ini, ayo, lapak kesatunya Hurairatu, lapak keduanya Hurairata, lapak ketiganya Hurairata. Oke. Setelah ada Abi, berarti dia kan isi majmuk tuh. Iya kan? Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Berarti harus pakai lapak keberapa? Berarti Abi, Hurai. Ini kenapa Abi? Ya karena ininya ke sini. Kalau ini kena lapak ketiganya pakai bek, pakai huruf jar. Kalau ini lapak ketiganya kenanya pakai mudhaf. Jadi mudhaf ilaih. Jadi saling kena gitu loh. Tadinya dia Abu, Aba, Abi. Ada an, Abi. Tadinya Hurairatu, Hurairata, Hurairati. Jadi mudhaf ilaih. Abi Hurairat, Hurairata. Gitu. Tahu nggak? Ya kan? Begini nahu kerjanya. Ya? Yang nggak langsung pinter, mana langsung bisa ini. Harus banyak belajar hadis, belajar tauhid. Sedikit-dikit baca kitab, tapi sambil baca, sambil tahu nahunya. Lama-kelamaan bisa. Ya kan? Bayangin aja. Kita itu bisa karena kita di pesantren selama 5 tahun dipaksa suruh ngomong bahasa Arab. Bayangin. Tiap hari. Tiap hari. Ya antum pengen insan setahun enak banget kita yang udah perjuangan sampai 5 tahun sampai sekarang 10 tahun. Bedanya gitu. Kalau antum kan pusing-pusing bisa pulang kan nggak hadir. Kalau santri jadi hukum, nggak mau belajar. Jadi qobla kalau santri. Jadi kepaksa akhirnya bisa juga namanya santri ya kan karena dipaksa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.